Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun bahagia saat ini, tentu saja setiap orang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengikuti anjuran-anjuran sunnah salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dikukuhkan, atau ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa salat Idul Fitri merupakan fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah dan bisa dilaksanakan di masjid atau di lapangan dan tempat lainnya. Sunnah yang sangat dianjurkan ini sudah selayaknya dijalankan dengan sunnah sholat Idul Fitri lainnya agar pelaksanaan Idul Fitri tahun ini lebih afdal. Inilah beberapa sunnah sholat Idul Fitri. Yang pertama, mengumandangkan takbir. Dalam Islam, begitu kita tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi Idul Fitri, kita bisa memulai mengumandangkan takbir Idul Fitri di malam sebelumnya. Mengumandangkan takbir adalah sunnah sholat Idul Fitri yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana takbir Idul Fitri yang kita lakukan? Pada prinsipnya kita sudah tahu dan sering mengucapkannya, yakni kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah adalah yang paling agung, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah yang paling agung, dan bagi Allah adalah milik semua pujian. Mengumandangkan takbir ini bisa dilakukan ketika kita masak, ketika kita sedang keluar, ketika kita sedang bekerja, atau bahkan ketika kita sedang dalam perjalanan. Perbanyaklah membaca dan mengumandangkan takbir. Sunnah yang kedua adalah mandi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi SAW mandi pada setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, menghidupi malam Idul Fitri dengan ibadah. Menghidupi malam Idul Fitri dengan ibadah di malam hari dengan salat, membaca salawat, membaca Al-Quran, dan bentuk ibadah lainnya. Yang keempat, makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunnahkan makan terlebih dahulu. Anjuran ini berbeda dengan sholat Idul Adha yang disunnahkan makan setelahnya. Sunnah sholat Idul Fitri ini dilakukan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berjalan kaki menuju tempat sholat id merupakan salah satu sunnah sholat Idul Fitri berdasarkan ucapan Sayyidina Ali. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat id dengan berjalan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakannya sebagai hadis hasan. Yang keenam, mengambil rute berbeda ketika pulang sholat id. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin pulang setelah sholat id, ia sebenarnya mengambil rute yang berbeda. Kita juga bisa melakukan hal demikian sebagai sunnah sholat Idul Fitri. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, rute perjalanan pulang dan pergi ke tempat sholat id hendaknya berbeda. Dianjurkan rute keberangkatan lebih panjang daripada jalan pulang. Di antara hikmahnya agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Idul Fitri merupakan sebuah perayaan, maka dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik bagi pria dan wanita serta mengenakan wewangian. Sunnah sholat Idul Fitri ini bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik dan pakaian terbaik. Dianjurkan untuk memakai pakaian putih. Tetapi andai tidak ada yang putih, ada yang lebih bagus, maka lebih utama mengenakan pakaian yang paling bagus. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri.
khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus diperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Sunnah yang kedelapan adalah saling memberi ucapan. Tidak ada aturan baku mengenai redaksi ucapan selamat ini. Salah satu contohnya, kita bisa menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, atau juga bisa menyampaikan ucapan kullu amin wa antum bil khair, atau lebih sederhana, selamat hari raya Idul Fitri, atau bisa juga kita menyampaikan ucapan minal aidin wal faidin, atau tentu bisa juga kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Sunnah Idul Fitri berasal dari beberapa hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau dalam kitab sunnahnya menginventarisir beberapa hadis dan ucapan para sahabat tentang tradisi ucapan selamat hari raya ini. Yang kesembilan adalah mendengarkan khutbah. Ketika sholat Idul Fitri selesai, pada dasarnya jamaah harus duduk dan mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah merupakan salah satu sunnah sholat Idul Fitri. Khutbah merupakan pengingat bagi kita, jangan berbicara saat khutbah. Dengarkan saja pesan dari imam dan terima berkah itu. Demikianlah sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.